Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismayanti dari PAIA semester 6. Saya dari kelompok 4 yang akan memaparkan tentang pemetaan kompetensi mata pelajaran fikih kelas 11 MA. Nah, saya telah merumuskan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, yang mana kompetensi inti dan kompetensi dasarnya ini telah saya buat tabel yang terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama itu dalam buku paket mata pelajaran fikih kelas 11 MA terdapat 5 bab. Yang pertama itu membahas tentang memahami tentang jinayat dan hikmahnya, yang mana dalam kompetensi dasarnya yaitu menghayati hikmah syariat Islam tentang jinayat, kemudian menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pembahasan tentang hukum jinayat, kemudian menelaah ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya, kemudian menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat. Nah, kemudian bab kedua dari buku tersebut membahas tentang hukum hudud dan hikmahnya, yang mana kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menghayati hikmah syariat Islam tentang hudud. Yang kedua, menghayati hikmah syariat Islam tentang bugot. Yang ketiga, membiasakan sikap kontrol diri sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum hudud. Yang selanjutnya, menunjukkan sikap taat dan patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum bugot. Selanjutnya yang kelima, menganalisis ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya. Yang keenam, memahami hukum Islam tentang bugot dan hikmahnya. Yang ketujuh, menyajikan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan hudud. Dan yang terakhir, mempresentasikan ketentuan hukum bugot. Nah, itu baru 2 bab, dan selanjutnya bab ketiga itu membahas tentang hukum peradilan Islam, yang mana tercakup dalam kompetensi dasar yang terdiri dari yang pertama, meyakini kebenaran hukum peradilan Islam. Yang kedua, memiliki sikap adil dan patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang peradilan Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Kemudian yang terakhir, mengaplikasikan contoh penerapan ketentuan Islam. Nah, bab keempat ini membahas tentang hukum pernikahan dalam Islam, yang mana kompetensi dasarnya terdiri dari yang pertama itu menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan, membiasakan sikap taat dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan perkawinan. Yang ketiga, menelaah ketentuan perkawinan dalam Islam dan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan dan hikmahnya. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil analisis praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam. Kemudian bab terakhir dalam buku paket fikih mata pelajaran fikih kelas 11 MA ini yang terakhir adalah membahas tentang menerapkan hukum waris dan wasiat dalam Islam, yang mana terdiri dari berkompetensi dasar. Yang pertama itu menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang hukum harta warisan dan wasiat, meningkatkan sikap peduli, jujur, dan kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat. Dan yang terakhir, menganalisis ketentuan hukum mewaris dan wasiat dalam Islam. Nah, selanjutnya dalam setiap pembahasan ini terdapat hasil konteks atau tema dari setiap unit itu yang relevan. Nah, yang pertama itu bab pertama yang membahas tentang hukum jinayat, yang mana jinayat ini itu membahas tentang pembunuhan, dasar-dasar hukum pembunuhan, hukuman bagi pelaku pembunuhan, dan pembunuhan secara berkelompok. Selanjutnya, subtema dalam bab pertama ini akan membahas tentang penganiayaan, tentang kisos, tentang hukum kisos, tentang diat, ganti rugi pembunuhan, sebab-sebab ditetapkannya diat, dan macam-macam diat. Dan yang terakhir akan dibahas tentang kafaroh dan macam-macam kafaroh. Nah, itu tentang hukum jinayat pada bab pertama. Kemudian pada bab kedua akan dibahas tentang hukum hudud dan hikmahnya, yang mana di dalam pembahasan ini akan membahas tentang pengertian hudud. Hudud itu adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, tujuan daripada hudud ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemudian selain hudud, dalam bab hudud yang bab kedua ini membahas tentang zina, hukum qazaf, hukum meminum khamr,
hukum mencuri, dan hukum merampok. Nah, dan yang kesemuanya itu dalam bab kedua ini bertujuan agar siapa saja yang mempelajarinya tidak melakukan hal-hal tersebut. Kemudian dalam bab ketiga yang membahas tentang hukum peradilan Islam, yang mana di dalamnya terdapat tentang bagaimana cara kita dalam menanggapi suatu kejadian yang memang itu di luar hukum Islam dan kemudian akan dibenarkan dalam peradilan Islam, dan itu menjadi suatu keharusan untuk bagi penegak hukum agar hukum yang ada di Indonesia menjadi benar-benar berjalan dengan baik. Kemudian bab keempat yang membahas tentang hukum perkawinan dalam Islam, di dalamnya membahas tentang macam-macam pernikahan, syarat-syarat pernikahan, tentang ijab kabul, rukun nikah, mahar, hitbah, kewajiban suami istri, kafaah, tolak, huluk, fasak, rujuk, iddah, dan lain sebagainya. Kemudian pada pembahasan terakhir yang membahas tentang hukum harta waris dan wasiat. Nah, yang di dalamnya terdapat tentang ilmu mawaris dan tujuan adanya ilmu mawaris dan wasiat. Kemudian pembelajaran yang dibahas dalam semester kali ini, semester ganjil dan genap, bertujuan semuanya yang pertama pada bab hukum jinayat dan hikmahnya agar dapat menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Kemudian pada pembahasan hukum hudud dan hikmahnya bertujuan agar kita memahami hukum-hukum Islam yang dilarang oleh Allah sehingga kita bisa menghindari hal tersebut. Kemudian dalam bab yang berjudul hukum peradilan Islam, siswa diarahkan agar mempercayai kebenaran hukum peradilan Islam serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan karena adanya hukum peradilan tersebut. Kemudian dalam bab keempat yang membahas tentang hukum pernikahan dalam Islam, bertujuan agar menanamkan sikap hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, terutama jika sudah memiliki tanggung jawab untuk hidup secara mandiri. Kemudian dalam bab terakhir tentang hukum waris dan wasiat, bertujuan agar memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang berkaitan dengan pembagian harta waris. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.